Assalamualaikum anak-anakku, siswa SMP kelas 9, selamat berjumpa dengan saya, Ibu Didit Aryani dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Marilah kita buka pembelajaran kita kali ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu, anak-anak sudah mempelajari struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen, dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan anak-anak mampu menyusun teks cerpen berdasarkan struktur dan aspek kebahasaannya. Langkah-langkah menyusun teks cerpen, yang pertama adalah menentukan tema. Kedua, menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang. Ingat, anak-anak silakan memilih ingin menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama, orang pertama, pelaku sampingan, atau orang ketiga. Langkah berikutnya adalah menentukan perwatakan. Anak-anak bisa menggunakan perwatakan dengan metode analitik atau menyebutkan watak tokoh secara langsung. Bisa juga anak-anak menggunakan metode dramatik atau menyebutkan watak tokoh secara tersirat, bisa melalui tingkah laku si tokoh atau melalui dialog antar tokoh. Langkah berikutnya adalah menentukan latar atau setting. Silakan anak-anak menggambarkan bagaimana suasananya, di mana tempatnya, dan kapan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Langkah yang kelima adalah menyajikan peristiwa sesuai alur cerita yang dipilih. Anak-anak bisa memulai dengan perkenalan tokoh, lalu menyampaikan konflik atau permasalahan, lalu klimaks atau puncak permasalahan, dan terakhir penyelesaian jika alur yang dipilih adalah alur maju. Anak-anak bisa menyampaikan urutan tahapan peristiwa tadi secara runtut. Tapi, jika anak-anak memilih menggunakan alur mundur, anak-anak bisa memulai cerita dengan konflik atau permasalahan, baru kemudian anak-anak menyampaikan penyebab peristiwa itu terjadi. Setelah teks yang kita buat tadi selesai, masih ada hal yang perlu dilakukan, yaitu menyunting atau mengedit teks yang telah kita buat tadi. Misalnya, dengan memeriksa atau memperbaiki kembali jika ada kesalahan tulis, ketepatan ejaan, pilihan kata, keefektifan kalimat, atau keterpaduan paragrafnya. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan kalian dalam membuat atau menyusun teks cerpen, silakan anak-anak mengerjakan tugas yang disajikan berikut ini. Di sini saya menyajikan sebuah teks drama. Silakan anak-anak baca teks drama yang saya sajikan ini. Kemudian tugasmu adalah mengubah atau mengonversi teks drama tersebut menjadi teks cerpen. Untuk memudahkan kalian membaca teks ini, saya juga sudah menyajikan teks ini di portal belajar SMP Negeri 16 Bandar Lampung di akun Bu Didit kelas 9 FGHI. Ada 5 aspek yang akan dinilai pada teks cerpen yang kalian tulis. Yang pertama, kesesuaian isi cerita. Apakah isi cerita teks cerpen yang kalian tulis sesuai dengan isi cerita pada teks drama yang disajikan? Yang kedua, kelengkapan struktur cerpen. Apakah terdapat judul, tahap perkenalan, konflik, klimaks, dan resolusi atau penyelesaiannya? Yang ketiga, kepaduan alur. Apakah alur cerita koheren dan logis? Keempat, ketepatan penggunaan bahasa. Bagaimana penggunaan majas dan pilihan katanya? Dan kelima, ketepatan ejaan dan tanda baca. Ejaan tanda baca yang akan dinilai adalah penggunaan huruf kapital, tanda petik, dan tanda titik. Skor 1 jika terdapat 1-3 kesalahan, skor 2 jika terdapat 4 sampai dengan 6 kesalahan, skor 3 jika terdapat 7 sampai dengan 9 kesalahan, dan skor 4 jika terdapat 10 atau lebih kesalahan. Jadi nilaimu dihitung berdasarkan skor perolehanmu
dibagi skor maksimal yaitu 20 dikali 100. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Jika masih ada hal yang belum kalian pahami, silakan anak-anak bertanya melalui kolom komentar di portal belajar atau melalui WhatsApp group. Sekarang silakan anak-anak mengerjakan tugas. Kerjakan tugasmu dengan jujur, cermat, dan penuh tanggung jawab. Selamat bekerja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.